Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu supaya muka kita lebih jelas. Baiklah, saya kantongi dulu aja. Nah, kembali lagi dalam acara MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Saya Nuri Atmoko sudah bersama narasumber kita di sini dengan Bapak siapa? Saya Dedi Nur Priyatno. Nah, kali ini kita bersama beliau untuk membahas seputaran materi kita kali ini adalah PKK. Ya. Berarti di sini Anda ahlinya ya? Ya, kita pura-puranya kita ahlinya saja. Oke lah. Satu pertanyaan di benak saya untuk mewakili peserta MPLS kali ini, karena nggak tahu ya di SMP itu ada apa tidak itu PKK. Nah, apa itu PKK? PKK adalah sebuah mata pelajaran yang ada di SMK dengan kepanjangan Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Produk kreatif, kewirausahaan. Ya. Itu dia. Itu kalau ditanya PKK itu apa, jawabannya adalah mata pelajaran yang ada di SMK Negeri 1 Sapuran. Nah, kalau lebih jelasnya lagi, penjelasan tentang PKK itu kayaknya kok ada dua objek yang menggelitik saya, yang berbentuk kata, yaitu produk dan kewirausahaan. Nah, ini bisa dikupas satu-satu ini. Oke, terima kasih Pak Nuri. Ya, PKK tadi ada produk kreatif dan kewirausahaan, berada dua hal yang berbeda. Di sini ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, artinya bahwa dalam mata pelajaran PKK nanti akan terfokus menjadi dua hal yang berbeda. Yang pertama produk kreatif, yaitu bagaimana kita menghasilkan sebuah produk yang bermutu, berkualitas, kemudian berdaya saing dengan ide-ide yang cemerlang yang ada pada anak-anak didik kita. Karena kita yakin bahwa anak-anak didik kita luar biasa, punya daya kreatif, hanya saja belum digali. Makanya di SMK ini kita akan menumbuh kembangkan yang namanya ide-ide kreatif anak-anak agar tadi kemudian muncul mental-mental berwirausaha. Oh, itu dia pemaparannya. Nah, terus kemudian keterkaitannya antara produk kreatif dan kewirausaha itu dua hal yang saling terikat atau bagaimana itu? Ya, dalam hal ini yang namanya produk kreatif dan kewirausahaan adalah dua buah yang saling mengisi dan saling melengkapi. Karena bagaimana kita bisa menciptakan sebuah produk yang baik, dan pada akhirnya setiap produk yang baik tentunya akan disampaikan ke masyarakat atau ke konsumen. Nah, inilah keterkaitan yang sangat erat bagaimana kita menjadi wirausaha yang cerdas, cerdik agar menghasilkan produk yang dicintai, digemari oleh pelanggan, oleh konsumen. Oh, menarik sekali ya. Jadi produk kreatif dan kewirausahaan itu dua hal yang terkait, di mana awalnya kita harus ini dulu ya, berarti menciptakan sebuah produk. Iya, betul. Di situ masa penggalian ide, menciptakan sebuah produk yang bagus itu seperti apa, kemudian
eksekusinya bagaimana, kemudian dituntaskan dengan sebuah sistem kewirausahaan supaya produk ini bisa masuk di pasaran. Seperti itu ya. Itu dia. Terus kemudian ini ngomong-ngomong, ini kita berada di tempat apa ini? Inilah bagi kita adalah saya katakan sebagai Bonsai Goes to School. Paparannya mungkin nanti akan kita kupas lebih dalam atau kita sampaikan kenapa kita membuat Bonsai Goes to School. Nah, ini dia. Ini itu tempat seperti apa, bonsai itu apa, Goes to School itu ada apa lagi. Nanti kita akan jelaskan lebih mendalam lagi setelah kita break sejenak. Oke, kembali lagi kita dalam acara rangkaian MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Sesi terakhir, ini sesi terakhir. Kita bahas lagi yang sempat kita sentil tadi sebelum break, yaitu tempat apakah ini, kemudian hal-hal di sekitar kita ini ada banyak tanaman. Nah, nanti hubungannya dengan PKK di sekolah itu seperti apa, kita kupas satu-satu ya. Pak Dedi, ini kayaknya Anda ini juru kuncinya di sini ya. Dibilang juru kunci ya bolehlah, agak menarik di sini bahasanya, agak menggelitik bagi saya. Juru kunci, kita pakai kata juru kunci. Nah, kalau Anda mengalami kesulitan tentang kunci rumah yang macet atau kunci gembok, hubungi nih Pak Dedi, juru kunci. Oke, kita kupas satu-satu. Ini kita sedang berada di mana ini? Tempat apa ini? Oke, terima kasih Pak Nuri. Ini yang saya katakan awal, ini adalah program dari Bonsai Goes to School, dan inilah gubuk Bonsai Goes to School di SMK Negeri 1 Sapuran. Di sini kita akan membimbing anak-anak, belajar bersama dengan anak-anak untuk menghasilkan sebuah produk keterampilan atau PKK tadi, kewirausahaan dalam hal bagaimana mengelola tanaman yang ada di sekitar kita dengan tanaman-tanaman yang sederhana tetapi bisa menghasilkan sebuah produk yang bermutu dan bernilai jual. Kalau sudah berkata bernilai jual, tentunya bagaimana anak-anak biar sambil sekolah menghasilkan finansial. Demikian Pak Nuri, harapan kita bonsai yang ada di sekolah bisa bermanfaat bukan hanya bagi sekolah saja, tapi bagi anak-anak tidak sekarang tapi bisa ke depannya. Begitu Pak Nuri. Oke, dari jawaban Pak Dedi tadi ada hal yang ini ya, hal yang ingin saya tanyakan. Apa namanya, nanti ini kan Bonsai Goes to School, nanti sasarannya, nah itu sasarannya siapa, yang belajar di sini siapa, kemudian nanti ini apakah Bonsai Goes to School yang akan apa namanya praktek di sini, apakah anak-anak atau bagaimana ini? Oke, terima kasih Pak Nuri. Oke, sasaran awal kita memang Bonsai Goes to School dikhususkan bagi anak-anak. Ini bagian dari kegiatan PKK, dan barangkali nanti bisa kita tindak lanjuti untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nanti lebih luas lagi bisa kepada Bapak, Ibu, Guru, dan karyawan, karena Goes to School berada di SMK Negeri 1 Sapuran, berarti yang berhak melaksanakan, menggiatkan kegiatan ini adalah seluruh yang ada di SMK Negeri 1 Sapuran. Oh, seperti itu ya. Berarti ini adalah bentuk dari kewirausahaan yang salah satu bentuk kewirausahaan yang ada di SMK Sapuran. Oke, nanti di sini berarti pembimbingnya yang ini saya lihat itu di pelintir-pelintir. Ini nanti yang membina pelintiran ini Pak Dedi sendiri atau bagaimana? Oh ya, terima kasih.
ini Pak Nuri, di SMK Sapuran sebetulnya ada beberapa bapak ibu guru, bahkan beberapa bapak guru lah terutama, yang memang sudah sedikit banyak memiliki keilmuan dalam perbonsaian. Barangkali saya hanya bagian yang terkecil yang sedikit tahu saja, tapi ada beberapa bapak guru yang lainnya yang jauh lebih tahu, jauh lebih paham tentang bonsai, sehingga nanti kita akan berkolaborasi, nanti kita belajar bersama untuk semakin mendalami hal-hal yang berhubungan dengan bonsai. Oh, seperti itu ya. Berarti di SMK Negeri Sapuran sendiri banyak orang-orang, manusia-manusia, guru-guru, atau ya pokoknya warga sini yang memang sudah ini ya sedikit banyak bermain di bidang ini ya. Ya, betul Pak. Karena di sebelum adanya Bonsai Gusti School ini, sebenarnya kami dan rekan-rekan yang lain sudah bermain bonsai di masyarakat bersama dengan teman-teman di luaran, dengan induk-induk organisasi perbonsaian yaitu PPBI. Harapannya anak-anak semakin memahami bonsai yang sesungguhnya seperti apa. Seperti itu ya. Ini kan salah satu bentuk kewirausahaan ya. Salah satunya ini. Apakah ada di SMK Negeri 1 Sapuran ini ada kewirausahaan dan produk kreatif dan kewirausahaan yang lain selain ini tentunya? Oh, terima kasih, menarik pertanyaannya. Di SMK Sapuran ini hanya salah satu bagian terkecil saja. Bonsai itu hanya salah satu, tapi yang lainnya di otomotif ada kegiatan membuat replika-replika kendaraan, baik dengan menggunakan bahan baku baut, bahan baku dari onderdil sepeda motor. Bahkan ada lagi yang di tata busana menghasilkan produk pakaian, kemudian yang di akuntansi yang terutama sebagian besar adalah wanita. Mereka membuat produk-produk kreatif, baik itu berupa pernak-pernik dari bahan-bahan bekas, kemudian ada yang memasak, bahkan sampai dengan tata rias wajah. Sebetulnya masih banyak lagi. Oke, berarti masih banyak bentuk kewirausahaan yang ada di SMK Negeri 1 Sapuran. Ini hanya salah satunya saja. Salah satu, ya. Nah, yang menarik bagi saya adalah kalau yang lain mungkin tentang kerajinan apa atau makanan itu saya sering lihat. Cuma kalau tanaman khususnya bonsai ini tadi, ini kok kayaknya baru sekarang ini saya lihat. Nah, apakah Anda melihat ada potensi di bidang ini atau bagaimana kok bisa memilih hal ini? Oke, terima kasih. Bahwa bonsai ini secara ekonomi, secara tadi insting kewirausahaan, karena harapan kita bahwa setiap anak mempunyai ide-ide yang kreatif dalam melaksanakan apa yang ada di pemikirannya, dan sebagian kita tuangkan dalam bonsai, karena bonsai tidak pernah lekang oleh waktu. Setiap periodisasi selalu menambah, selalu semakin banyak pecinta-pecinta bonsai baru, sementara pecinta bonsai lama masih tetap eksis. Nah, inilah yang selalu kita bide, bahwa ternyata bonsai itu secara komersial memang sangat menjanjikan. Berarti di sini melihat bonsai itu adalah sebuah dunia yang cukup konsisten. Kemudian perputaran ekonomi dalam dunia bonsai kayaknya cukup ini ya, luar biasa. Oke, karena itulah bonsai ini di Indonesia sendiri sudah ada sejak lama sudah ya. Sudah Nah, lama. Sampai sekarang itu masih ada dan peminatnya semakin bertambah. Tidak hanya kalangan yang dulu-dulu, tapi bertambah ke yang masih muda-muda. Nah, itu dia. Terus kemudian
Oke, nanti perbincangan tentang bonsai ini cukup menarik, jadi kita break sejenak. Nanti setelah break kita akan coba mereview salah satu bonsai yang ada di sini, bonsai atau bahan bonsai gitu ya. Oke, kita break sejenak. Ini kalau ini jenis apa ini namanya? Oke, yang ini beringin kimeng. Oh. Beringin kimeng. Ini kelapa. Ini kelapa, ini banyak inilah. banyak Kita ini. banyak bisa. Gudangnya ini. Iya, gudangnya. Kelapa. Tadi Ini tadi sancang gerigi. Nanti ada dua jenis yang di sini, satu sancang gerigi, yang satu lagi nanti di sini ada sancang daun bulat. Ah, kalau ini pohon apa ini? Kalau yang ini anting putri batang hitam. Anting putri ini. Ya, ini cantik sekali, ada bunganya putih-putih, harumnya luar biasa. Ini daya tariknya luar biasa untuk di dunia perbonsaian. Ini yang punya putri. Nilai jual cukup menggiurkan. Kalau ini anting putri, Ya. ini anting raja kayaknya gede. Soalnya gede, anting raja. Yang ini Boxus Herlandi, Boxus ini ya. Ini cukup baik budidayakan di wilayah-wilayah khususnya di sekitar SMK Sapuran karena cukup sejuk iklimnya, ini lebih bagus. Asam Jawa, ini asam Jawa. Ini asam yang biasanya apa itu namanya buahnya? Asam kecut lah. Yang kecut, ya. Dikonsumsi itu kan? Iya, siap. Oh iya. Asam kecut. Buahnya bisa dikonsumsi. Bisa kita manfaatkan untuk bonsai. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa ini jenis tanaman yang ada di sekitar kita, mudah kita cari, mudah kita budidayakan, dan bernilai ekonomis. Asam Jawa. Ya. Asem. Oke, kita kembali lagi. Semoga peserta didik semua masih betah. Ini karena ini adalah sesi terakhir di masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ini tadi kita bahas bonsai. Kita sekarang ini khususkan lagi, kita bahas salah satu tanaman yang ada di sini, yaitu tentang bonsai. Oke, Pak Dedi, ini bisa dijelaskan atau sampel satu kita bahas lebih dalam mengenai tanaman ini. Oke, saya ucapkan. Oke, ini namanya sancang. Pohon sancang gitu ya. Sancang. Ini asli Indonesia atau gimana ini? Ini impor dari Taiwan. Oh. Impor Taiwan. Nah, tapi di Indonesia sudah banyak dibudidayakan karena hidup sangat mudah dengan iklim di Indonesia. Bahasanya kalau di kita tinggal potong, tancap, hidup. Makanya ini barang yang sangat menjanjikan untuk di dunia bisnis perbonsaian. Sehingga dari kita menanam potong ranting, potong batang, dalam waktu 1 bulan dia sudah muncul ini, ya, harga sudah 20.000. Oh, ini kalau misal seperti ini bentukannya kira-kira kisaran 20 ribuan ya? 10 sampai 20 ribuan. Tergantung besar batang. Tergantung besar batang dan komposisi cabang-cabangnya. Oh, ya. Kemudian ini kita tanam di lahan selama 6 bulan plus perawatan, nanti akan menjadi, mohon maaf paling ukuran segini. Dalam waktu 6 sampai 8 bulan yang harga 20.000 menjadi harga 350.000. 350.000. Oh, Nah, dengan besaran batang dan besaran segini ya. batang segini. Ini tadinya segini nih, segede Iya, ini. bahkan lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. 6 bulan. 6 bulan sampai 8 bulan. 6 bulan ini sudah segede ini. Iya. Kemudian apakah ada perawatan khusus atau apa ini dalam proses 6 bulan itu? Itulah di dunia bonsai kita butuh kreativitas, kita butuh belajar bagaimana agar menghasilkan produk yang bagus. Ini dengan bahasa bonsai ini komposisi sudah semakin baik, batang sudah semakin kelihatan tua,
perakaran sudah cukup bagus, kemudian tinggal ada proses di perawatan dan pengawatan. Nanti barangkali di sesi yang lain saat kita bertemu yang lain kita bisa lebih membahas lebih dalam. Ya, 6 bulan segede ini. Iya. Oke, kita taruh lagi. Berarti bonsai itu butuh kreativitas dan juga apa namanya ya, seni juga di sini ya. Betul. Karena saya lihat di situ kita harus menata, kita membuat komposisi juga. Iya. Itu kan berarti kita di situ kalau saya amati berarti ada prinsip-prinsip yang harus dijaga supaya bisa membuat komposisi bonsai yang pas kemudian bernilai seni tinggi seperti itu. Itu dia tadi sekilas pembahasan tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Salah satunya di sini ada bonsai. Setelah ini kami ingin memberi pertanyaan kepada adik-adik semua mengenai MPLS ini, yang tentunya dengan harapan nanti adik-adik semua merespon segala hal tentang rangkaian acara kami supaya nanti kita ada timbal baliknya. Tidak hanya kalian menonton, tapi kalian juga ikut menyumbangkan sebuah ide melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan. Simpel saja untuk sesi kali ini. Pertanyaannya tidak usah banyak-banyak, satu aja lah. Satu cukup ya Pak Dedi ya. Oke. Pertanyaannya adalah nanti kalian bisa jawab, apa itu PKK? Saya pengen di sini bukan kepanjangan, tapi penjelasan dari adik-adik semua. Masing-masing nanti punya pemikiran sendiri tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, itu dijabarkan menurut kalian saja. Nah, itu saja pertanyaannya. Kalau pertanyaan sudah diluncurkan, berarti ini waktunya untuk mengundurkan diri nih. Oke lah, nanti kalau lama-lama itu kasihan, kuotanya butuh banyak ini. Karena ini rangkaian acaranya ada di YouTube semua. Nah, ngomong-ngomong tentang YouTube, jangan lupa karena kalian MPLS ini lewat YouTube, kalian wajib menonton. Nah, sambil nonton itu jangan lupa itu kan biasanya di YouTube ada gambar jempol. Coba itu dipencet. Apa yang akan terjadi setelah dipencet? Kalian nanti bisa praktekkan sendiri di rumah. Belum lagi itu nanti ada tulisan subscribe. Nah, itu kalau dipencet itu biasanya bisa kayak ada lampu-lampu apa itu. Nah, kalian bisa mempraktekkan sendiri di rumah. Nanti kalau dipencet seperti apa? Ada lagi itu gambar lonceng. Kalau dipencet itu bisa timbul suara atau gambarnya berubah. Nah, kalian juga bisa praktekkan itu di rumah. Oke ya. Itu tadi pembahasan sekilas tentang kewirausahaan yang ada di SMK Negeri 1 Saburan. Salah satunya bonsai. Kalau nanti adik-adik sudah ada kesempatan datang ke sekolah karena terkait COVID ini ya. Dan tidak lupa untuk itu kalian juga harus prokes protokol kesehatan supaya semua sehat-sehat selalu. Dan yang paling penting, imun yang terbaik menurut saya itu adalah kita menjaga pikiran kita tetap bahagia. Itu kayaknya imun terbaik ya. Betul. Itu dia. Oke, acara kami tutup rangkaian acara ini dari awal sampai akhir. Apabila ada salah-salah, kita keluarga besar SMK mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kelebihannya ya itu bisa kalian petik sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.